Selamat siang, perkenalkan saya Marsya Zoraya Adista Bakti, peserta pelatihan dasar CPNS BNN 2025. Saya di sini dengan kelompok 2 akan membuat social experiments. Social experience ini terkait kesiapsiagaan bela negara dengan metode wawancara untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bela negara. Bagaimana masyarakat menghadapi berbagai tantangan nasional maupun global. Untuk itu, langsung saya serahkan kepada rekan-rekan saya. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Marsha. Saya Gilang Nurhuda. Di sini saya akan mewawancarai warga yang tengah beraktivitas nih sebelumnya. Kak, boleh wawancara dulu, Kak? Iya, boleh. Ya. Ini dengan kakak siapa ya? Gita. Oke, Kak Gita. Jadi kita di sini ingin mewawancarai terkait kesiapsiagaan bela negara ya. Yang pertanyaan pertama itu, Kak Gita nih, kalau misalkan Kak Gita melihat fasilitas umum dirusak gitu ya, seperti rambu jalan, tembok dicet-cet gitu ya, gimana sih tanggapannya dan respon Kak Gita gimana sih? Tanggapan saya sih merasa kesal ya Kak. Soalnya kan itu fasilitas dari pemerintah untuk warganya. Terus juga merusak pemandangan jadinya kan kalau dirusak. Tanggapannya kalau misalnya saya melihat kegiatan merusak fasilitas umum tersebut, kalau misalnya mereka tidak agresif, tentunya saya akan mencoba untuk menegur. Tapi kalau misalnya mereka agresif, maka saya mungkin akan melapor ke pihak yang berwenang, Kak. Oke, terima kasih Kak Gita atas jawabannya. Pertanyaan kedua nih Kak Gita, terkait kalau misalkan nih ya terjadi bencana gitu ya di daerah lain, dan Kak Gita siap gak sih untuk rela berkorban, baik itu mungkin waktu atau uang Kak Gita untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena dampak bencana tersebut? Ya, tentunya saya siap ya Kak, soalnya kan mereka adalah keluarga kita sebangsa dan setanah air gitu. Pasti kalau misalnya saya mampu pasti saya akan bantu. Tapi kan karena saya sedang kuliah juga ya, kalau misalnya bantu secara langsung, mungkin kalau misalnya saya tidak ada aktivitas di kampus, saya akan coba bantu. Namun kalau misalnya aktivitas volunteer atau membantunya itu bentrok dengan perkuliahan, maka mungkin saya akan membantu dengan cara berdonasi saja Kak. Oke, terima kasih Kak Gita. Pertanyaan terakhir nih Kak Gita, kalau misalkan Kak Gita menerima informasi hoax yang memecah belah, yang menimbulkan terkait unsur-unsur SARA gitu ya, Kak Gita gimana sih responnya terkait berita tersebut, menerima berita tersebut gitu? Responnya pasti dilihat dulu beritanya Kak, kebenarannya dilihat dulu dari situs resmi pastinya. Setelah itu kalau misalnya benar, ya saya bakal percaya sama berita itu. Kalau enggak ya enggak. Terus juga menghimbau kepada keluarga terdekat mungkin agar tidak termakan hoax. Oke, terima kasih Kak Gita atas waktunya wawancara saya dengan Kak Gita ya. Dan saya kembalikan ke rekan saya, kepada rekan saya, dipersilahkan. Terima kasih. Terima kasih Gilang, saya David Kesmanto. Saya akan mewawancari warga yang sedang beraktivitas nih. Oke, ya lanjut. Halo Mas. Halo, nama saya David. Iya. Mas, saya mau tanya-tanya dikit nih Mas nih. Ya. Boleh Mas, dengan Mas siapa? Saya Dani Mas. Oke. Mas, saya mau nanya nih Mas, reaksinya Mas kalau misalnya ada orang yang berusaha fasilitas umum gimana? Saya marah sih Mas, pasti marah. Dan kalau bisa sih saya menegur orang yang merusak tersebut. Oh, itu jadi tindakan Mas tuh sekalian menegur langsung Mas ya? Menegur. Oke, Karena Mas. banyak yang dirugikan kan Mas. Iya. Oke Mas, kalau misalkan ada bencana nih Mas, Iya. bencana, Mas mau gak sih Mas ngorbanin waktunya, terus kenyamanan pribadinya Mas, walaupun nggak dibayar? Ya kalau emang mungkin kan saya bantu sih Mas. Ya. Karena kan bencana tuh misalkan kayak contoh banjir bandang, Iya. itu kan banyak yang harus ditolong kan Mas. Ya. Oh, oke. Mas, satu lagi nih Mas. Mas, kalau misalkan ada informasi hoax, Mas tuh bakal gimana sih untuk ngentiin-nya gitu kira-kira? Kalau untuk hoax itu kan berarti lewat media biasanya ya Mas ya. Iya. Susah sih Mas untuk menghentikannya. Paling
cara penanggulangan pertamanya tuh kalau hoax tuh ya lebih pintar memilih aja, kayak kalau bisa ya udah ini ketahuan akun yang hoax ya diblokir lah Mas, bantu untuk nge-report aja. Oke. Mas kira-kira Mas aktif nggak sih Mas untuk kayak edukasi orang untuk terkait penyebaran hoax gitu? Paling lewat mulut ke mulut sih. Oke. Nah gitu aja. Oke, Mas, terima kasih banyak ya Mas. Ya, sama-sama, Oke. Teman-teman itu kalau misalnya kita lihat persepsi dari warga. Oke, terima kasih. Saya akan melanjutkan kepada rekan saya. Baik, terima kasih Gilang. Di sini saya David Krisnanto. Saya akan mewawancarai warga yang ada di sini yang sedang beraktivitas. Mas, boleh saya wawancara sebentar? Mas, namanya siapa Mas? Iyo. Oke, Mas, saya wawancara sebentar Mas ya. Saya mau nanya-nanya. Gimana sih Mas menurut Mas tentang orang yang merusak fasilitas umum? Terus tindakan Mas seperti apa sih? Orang yang fasilitas umum? Iya. Pastinya ini kayak orang yang merusak fasilitas umum nggak punya tanggung jawab gitu terhadap lingkungannya, karena menurut saya banyak yang dirugikan gitu. Pasti itu kan fasilitas umum untuk masyarakat, jadi yang menggunakan juga masyarakat semua gitu. Ya prihatin gitu. Pasti ada marahnya juga. Tindakan Mas tuh kira-kira kalau melihat orang gimana? Ada marahnya, terus pasti yang pertama saya lakukan pasti coba tegur baik-baik. Kalau memang dirasa tidak bisa tegur baik-baik, paling saya cari petugas setempat yang ada di sekitar situ aja sih gitu. Nah oke nih Mas, saya ada pertanyaan. Kalau terjadi bencana nih, Mas bersedia nggak untuk berbagi waktu terus menemani pribadi untuk bantu saudara yang bencana gitu? Kalau memang mungkin kan maksudnya kita kan nggak tahu ya, maksudnya bencana itu datangnya nggak tahu kita kapan gitu. Terus kalau emang bisa pasti gitu pasti. Walaupun nggak ada imbalan nggak apa-apa nih Mas, bantu. Gitu. Kalau bisa dibantu pasti bantu. Nah ini kita ngomongin tentang informasi hoax sih Mas, informasi palsu yang bisa memecah belah. Kira-kira apa yang Mas bakal lakuin untuk menyaring gitu, untuk memfilter, untuk menghentikan penyebaran? Kalau untuk berita-berita hoax itu ini sekarang sosial media itu udah banyak ya, gitu maksudnya semua platform itu ada. Kita pinter-pinter memilah gitu. Karena zaman sekarang kan udah banyak yang bisa dilakuin, masyarakat sekarang juga nggak bodoh gitu. Jadi emang banyak yang bisa dicari tahu, terus jangan mudah percaya karena ya sampai sosial media sekarang bisa ngasih clickbait kayak gitu-gitu sih. Mas mau gak sih Mas kayak Mas ngajarin orang lain tentang bahaya hoax, mengedukasi gitu, Mas bersedia gak sih? Bersedia aja sih. Bersedia. Mas kira-kira aktif gak Mas kalau untuk melakukan hal itu? Dibilang aktif banget enggak, tapi kalau untuk ngasih tahu berita-berita kayak gitu di lingkungan sekitar ya kayak sharing kayak ini ada berita ini gitu. Ya coba dipilah-pilah gitu, jadi siapa yang ngasih tahu gitu. Lebih gitu. Oke Mas, terima kasih banyak ya Mas sudah mau saya wawancarain nih. Iya Mas, oke. Ini permisa, jadi ini salah satu warga setelah saya wawancarai. Ya kalau begitu saya kembalikan kepada rekan. Thank you. Baik, terima kasih David. Saya Mas Hendra, saya akan mewawancarai masyarakat yang berada di Kalimantan. Tepatnya saya sekarang berada di pasar masyarakat. Terima kasih David. Di sini saya akan melanjutkan untuk mewawancarai masyarakat yang ada di sekitar Kalimantan Utara, tepatnya di pasar masyarakat. Di sini saya dengan saudara Fahri. Saya ingin menanyakan bagaimana pendapat Anda jika Anda melihat seseorang yang merusak fasilitas umum. Pendapat saya tentang merusak fasilitas umum, kalau berpengaruh bagi saya akan menegur orang tersebut seperti merusak tong sampah untuk umum atau barang-barang lainnya.
Pertanyaan kedua, bagaimana tanggapan saudara jika suatu masyarakat terkena bencana alam dan apakah Anda ingin membantunya tanpa ada imbalan atau finansial yang diberikan kepada saudara? Kalau misalnya ada imbalan, saya akan membantu dengan sepenuhnya. Tapi kalau jika tidak ada imbalan, mungkin saya akan berpikir lagi. Oke, pertanyaan ketiga, jika saudara mendapat informasi hoax yang dapat menyebabkan memecah belah persatuan bangsa Indonesia, bagaimana cara saudara untuk menyaring informasi tersebut? Ketika saya sendiri yang menerima berita hoax, mungkin saya akan membaca lebih dalam lagi berita-berita tersebut terkait masalah atau apa yang terjadi. Tapi jika ketika berita tersebut menyebar ke keluarga atau teman saya akan memberikan informasi yang lebih detail ke mereka. Oke, terima kasih saudara Fahri telah meluangkan waktunya untuk seputar wawancara. Oke teman-teman, saya akan mewawancarai orang kedua yang bernama Mbak Windy. Oke Mbak Windy, saya ingin bertanya bagaimana tanggapan Anda jika melihat seseorang yang merusak fasilitas umum seperti rambu lalu lintas? Saya akan melaporkan ke pihak yang berwajib atau satpam terdekat, karena merusak fasilitas itu dapat membahayakan semua orang. Dan selanjutnya pertanyaan kedua, jika terjadi bencana alam, apakah Mbak Windy bersedia mengorbankan waktu pribadi Mbak Windy untuk membantu korban bencana alam tanpa adanya imbalan finansial? saya bersedia membantu semampu dan sebisa saya, karena menjaga keamanan dan keselamatan itu adalah tanggung jawab kita bersama. Pertanyaan ketiga, jika Anda menerima informasi hoaks yang dapat memecah belah kesatuan Indonesia, bagaimana cara Anda untuk menyaring informasi tersebut? Yang pertama, saya akan mencari kebenaran informasinya terlebih dahulu sebelum saya membagikan informasinya. Setelah itu saya akan melaporkan hoaks ke platform media sosial dan mengedukasi ke semua orang bahwa hoaks itu berbahaya dan jangan sampai ada yang memprovokator. Oke teman-teman, itu tadi seputar wawancara ya, masyarakat yang ada di Kalimantan Utara. Selanjutnya saya kembalikan ke rekan saya. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah melakukan wawancara kepada masyarakat. Jadi, dari hasil social experiments ini, dapat tergambarkan bahwa masyarakat pada umumnya memiliki kesiapsiagaan bela negara yang terefleksikan dengan sadar menjaga fasilitas umum, membantu korban bencana, dan melawan hoax. Namun, tingkat keberanian dan partisipasi aktif bervariasi dan kemampuan masing-masing. Peran ASN dalam kesiapsiagaan bela negara adalah: pertama, menyelenggarakan kebijakan, membuat dan menjalankan kebijakan dan mendukung stabilitas nasional. Kedua, menjadi teladan masyarakat, menjadi contoh kedisiplinan dan tanggung jawab. Ketiga, edukator informasi, melawan hoax dengan menyebarkan informasi yang benar. Keempat, penggerak partisipasi, memobilisasi masyarakat dengan berbagai kegiatan bela negara. Lalu yang terakhir, kelima, siaga darurat, membantu operasional di lapangan saat terjadi bencana atau konflik. Kesimpulannya, kesiapsiagaan bela negara memerlukan sinergi antara masyarakat dan ASN, di mana ASN berperan sebagai penggerak utama untuk memperkuat ketahanan nasional.